Halo teman-teman semua, perkenalkan nama lengkap saya, Novila Aprianti Kadel. Saya dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan semester 4. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan pada kesempatan ini saya akan membawakan materi singkat yang berkaitan dengan monitoring aktivitas ekonomi berdasarkan literatur yang dibaca. Pertama, variabel ekonomi untuk mengukur jumlah. Dua variabel untuk mengukur jumlah dalam kegiatan ekonomi yaitu yang pertama itu persediaan jumlah yang diukur pada titik waktu tertentu. Menurut pernyataan di atas berkaitan dengan persediaan, menurut persediaan jumlah yang diukur pada titik waktu tertentu, persediaan secara umum sebagai stok bahan baku yang digunakan untuk meminifasilitasi produk akan memenuhi permintaan konsumen, dan persediaan merupakan salah satu keputusan yang paling riskan dalam manajemen logistik. Yang kedua itu aliran jumlah yang diukur per unit waktu. Yang berikut beberapa definisi yang digunakan dalam aktivitas ekonomi makro. Yang pertama itu pendapatan total pembayaran yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Yang dimaksud dengan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, pengeluaran dana untuk pembelian barang dan jasa. Maksud dari pernyataan di atas, barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembeli barang dan atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pemerintah daerah atau disingkat dengan Pemda dan belanja. Yang ketiga, produksi total nilai barang akhir dan jasa yang dihasilkan. Maksud dari pernyataan di atas, pendapatan nasional secara sederhana adalah sebenarnya jumlah pendapatan masyarakat yang hidup dalam sebuah negara dalam periode tertentu. Yang pertama itu produk domestik bruto atau disingkat dengan PDB. Gross Domestic Product atau disingkat dengan GDP. Yang kedua, produk domestik regional bruto atau disingkat dengan PRB. Gross Domestic Regional Product atau disingkat dengan GDRP. Yang ketiga, produk nasional bruto atau disingkat dengan PNB. Gross National Product atau disingkat dengan GNP. Yang berikut, siklus aliran pendapatan dan pengeluaran. Perekonomian sederhana memiliki sumber yaitu ibu rumah. Dia memiliki dua faktor penting yaitu rumah tangga dan perusahaan. Hubungan rumah tangga dengan perusahaan. Produsen berperan untuk membuat barang dan jasa. Untuk melakukan perannya, maka perusahaan membutuhkan berbagai faktor produksi yang dapat diperolehnya dari rumah konsumen. Hubungan rumah tangga konsumen dengan perusahaan konsumen membutuhkan barang-barang diproduksi oleh produsen
untuk memenuhi kebutuhannya. Yang berikut, hubungan pemerintah dengan rumah tangga. Hubungan pemerintah dengan rumah tangga, konsumen, dan perusahaan. Pemerintah menjalankan perannya sebagai produsen dan aset-aset vital yang kemiskinan dibeli oleh rumah tangga, konsumsi, dan perusahaan dan membayar pajak kepada pemerintah. Yang berikut, siklus aliran uang, terdapat tabungan dan investasi. Perekonomian sesungguhnya, dia memiliki dua faktor penting, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Perekonomian sesungguhnya, pada sektor rumah tangga terdapat aliran dalam banyak uang melalui tabungan, dan sektor terdapat aliran dalam uang melalui investasi. Yang berikut, siklus aliran pendapatan dan pengeluaran. Terdapat pada perekonomian sederhana dan sesungguhnya. Pada perekonomian sederhana, terlihat pada gambar bawah, ada dua sektor utama, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Pada sektor perusahaan, ada pembayaran pada sektor rumah tangga sebagai pendapatan serta pembayaran barang dan jasa pada rumah tangga. Sedangkan pada sektor rumah tangga, pembayarannya pada sektor perusahaan sebagai pengeluaran konsumen dan faktor produksi perusahaan. Yang berikut, aliran dalam perekonomian tiga sektor. Pengukuran perkembangan perekonomian GDP, jumlah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk dalam wilayah tertentu selama periode tertentu. Pengukuran GDP, dia memiliki tiga pendekatan. Pendekatan pendapatan menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pendapatan diterima penduduk suatu negara selama satu periode. Pendekatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran. Menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membelikan barang dan jasa dari penduduk suatu negara selama satu periode. Pendekatan produksi, yaitu jumlah pengukuran. Pendekatan produksi, yaitu jumlah nilai semua produk akhir yang dihasilkan penduduk suatu wilayah selama periode tertentu. Neraca nasional. Neraca adalah pernyataan tentang apa yang dimiliki dan utang atau daftar aset dan kewajiban. Yang pertama itu berkaitan dengan kekayaan adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban. Yang kedua, kekayaan neto adalah nilai kekayaan seseorang, dan neraca sebagai uang adalah suatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pertukaran. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pertumbuhan ekonomi adalah tingkat perubahan GDP atau Gross Domestic Product real dari satu tahun ke tahun berikutnya. Yang kedua, pengukuran tingkat harga. Inflasi adalah tingkat perubahan harga dari satu tahun ke tahun berikutnya. Indeks harga konsumen, yaitu perbandingan harga relatif sekelompok barang dan jasa terhadap sekelompok barang dan jasa pada tahun dasar. Dari pernyataan di atas menjelaskan indeks yang mengukur harga rata-rata dan barang
dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi suatu negara dan juga sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, uang pensiun, dan kontrak lainnya. Untuk memperkirakan nilai IHK pada masa depan, ekonomi menggunakan indeks harga produsen, yaitu harga rata-rata bahan mentah yang dibutuhkan produsen untuk membuat produknya. Untuk mengukur tingkat harga secara makro, biasanya menggunakan pengukuran indeks harga konsumen atau disingkat dengan IHK. Indeks harga konsumen dapat diartikan sebagai indeks harga dari biaya sekumpulan barang konsumsi yang masing-masing diberikan bobot menurut proporsi belanja masyarakat untuk komunitas yang bersangkutan. IHK mengukur harga sekumpulan barang tertentu seperti bahan makanan, pokok sandangan, perumahan, dan aneka barang dan jasa yang dibeli konsumen. Indeks harga konsumen merupakan ukuran biaya keseluruhan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Baik, itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman semua. Terima kasih.